Generasi kita hari ini adalah generasi yang paling kebanjiran banyak informasi. Era di mana informasi itu instan banget. Ironisnya, makin cepat informasinya, makin dangkal juga pemahaman kita. Dan terkadang kita nggak tahu, kita nggak bisa bedain ini informasi yang valid atau hanya hoax. Jujur, siapa di sini yang tidak menggunakan handphone untuk berkomunikasi, untuk bersosial media, berselancar di jagat maya? Di video kali ini, kita nggak bakal bahas tentang teori yang membosankan, buku adalah jendela dunia. Tidak, kita mau bahas jujur, kenapa membaca itu masih sangat penting dan relevan untuk diri kita dan otak kita. Pada awal kemunculannya, internet dan platform digital digadang-gadang akan menjadi ruang diskusi yang mencerahkan bagi peradaban manusia loh. Kita dibekali akses tanpa batas untuk saling bertukar ilmu, memperluas wawasan, dan merekatkan hubungan yang renggang. Sayangnya, ruang yang sejatinya inklusif ini justru pelan-pelan bergeser menjadi panggung ego yang tak terkendali. Sedang kenapa di jagat maya, semua sangat riuh, sangat ramai. Bukan dengan obrolan atau komunikasi yang sehat, seringkali netizen-netizen berkomentar sekenanya, melempar caci maki, mengolok-ngolok. Bisa jadi kita satu di antaranya. Sadar atau enggak, algoritma media sosial itu didesain buat mancing emosi kita secepat mungkin. Hasilnya, kita jadi generasi yang gampang banget untuk kesenggol, gampang marah, dan gampang kemakan hoax. Nah, kenapa? Karena kita kehilangan daya tahan untuk mencerna sesuatu yang panjang. Di jagat maya, di sosial media, interaksi utamanya terjadi melalui proses membaca. Sebab bagaimanapun juga, semua itu melalui membaca. Kan memang di sosial media itu platform yang penuh dengan teks ya. Kayak ketika kita merespon, itu kan kita by komentar juga. Nah itu kan kita melalui proses membaca. Namun ironisnya, karena limpahan teks yang banyak ini, kita mencerna informasi itu tidak melalui metode yang tepat. Sehingga ketika kita membaca pun, itu bukan disebut sebagai membaca. Dan itu terlihat dari bagaimana kita berinteraksi di media sosial terutama. Kita kerap kali terjebak ilusi tahu. Di situasi dan kondisi tertentu, kita merasa yang paling ahli. Padahal tidak. Scroll 5-10 menit saja, kita merasa menguasai persoalan. Baru baca headline, baru baca kutipan yang viral, baru baca rentetan komentar, kita sudah merasa menguasai seluruh persoalan. Kita sudah merasa bisa menyimpulkan segalanya. Kita sudah merasa berpikir. Yang saya khawatirkan ya, kita menjadi generasi kelas teri. Generasi yang hanya perundung dan pemaki. Generasi yang garang di balik layar, namun rapuh dalam argumen dan miskin empati saat berhadapan langsung di dunia nyata. Jika kamu memiliki kebiasaan membaca, kamu tidak akan mudah terpancing oleh sesuatu yang sangat pendek. Critical thinking-nya itu lebih jalan, senang mengulik sesuatu secara terstruktur, lebih komprehensif. Oh, kayaknya baca dulu deh. Jangan-jangan saya yang salah. Baca dulu deh. Cari tahu dulu. Saya tahu kayaknya mungkin cuma headline-nya aja, cuma satu paragraf. Nah begitu, saat kita membaca buku atau artikel panjang, otak kita dipaksa buat melambat. Kita diajak buat ngikutin alur berpikir si penulis dari bab demi bab, dari argumentasi demi argumentasi. Membaca itu melatih otot fokus kita yang udah mulai melemah gara-gara short form video. Efek dominonya cukup bagus dan menarik. Lebih bijak, gak gampang ngejudge orang atau situasi. Kebijaksanaan dalam konteks ini didefinisikan
sebagai kemampuan kognitif dan emosional seseorang untuk menahan diri sendiri dari penarikan kesimpulan yang terburu-buru terhadap suatu individu atau keadaan. Lebih terstruktur. Kalau ngomong atau nulis, jadi nggak lompat-lompat. Menjadi lebih terstruktur artinya kita memiliki pola komunikasi yang rapi, memiliki pembukaan, isi, dan kesimpulan yang jelas, serta tidak mudah terdistraksi oleh ide-ide luar yang tidak relevan dengan apa yang sedang kita paparkan. Ketenangan mental. Membaca itu salah satu bentuk mediasi terbaik buat nurunin tingkat stres. Ketenangan mental di sini diartikan sebagai kemampuan pikiran untuk menemukan jeda dan kedamaian di tengah kebisingan informasi sehari-hari, di mana membaca bertindak sebagai jangkar yang menstabilkan emosi. Efek domino ini pada akhirnya menjadi benteng pertahanan mental kita di tengah gempuran era digital yang serba instan, di mana informasi seringkali disajikan secara dangkal dan memicu reaksi emosional yang cepat. Dengan mengembalikan kekuatan membaca teks-teks panjang, kita tidak hanya sedang menyerap ilmu baru, melainkan sedang merebut kembali kendali atas perhatian kita yang selama ini terfragmentasi oleh algoritma, sehingga kita mampu menavigasikan kompleksitas dunia dengan kepala dingin dan perspektif yang lebih luas. Kita akan menyadari nih, perubahan signifikan dalam cara kita berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Komunikasi kita menjadi lebih berbobot karena dilandasi oleh struktur berpikir yang matang. Stres emosional akibat overload informasi perlahan mereda, dan pada akhirnya membaca bukan lagi sekedar aktivitas pengisi waktu luang, melainkan sebuah kebutuhan esensial untuk menjaga kewarasan dan kejernihan logika. Di tengah dunia yang bergerak terlalu bising, di tengah masifnya penggunaan smartphone dan media sosial dalam kehidupan kita hari ini, fenomena ini tentu tidak dapat dinilai secara hitam putih. Kemajuan teknologi visual mutlak membawa berbagai kemudahan dan konstruksi positif yang tidak bisa kita sangkal. Namun, terdapat aspek fundamental yang perlahan mulai terabaikan dalam diskursus literasi kita, yaitu esensi dari aktivitas membaca itu sendiri. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Ibu Karina Supeli bahwa membaca teks baik cetak maupun digital secara mendalam memiliki keberbedaan yang tidak akan pernah bisa disamakan dengan aktivitas menonton film atau menonton video pendek. Hal ini dikarenakan proses membaca menuntut keterlibatan kognitif yang aktif, di mana pembaca secara sadar mengkonfrontasikan pemahaman internal mereka dengan realitas objektif, yang pada gilirannya menstimulasi imajinasi dan daya kritis. Sebaliknya, konsumsi media audiovisual yang instan cenderung memanjakan kita dengan stimulasi indrawi yang siap saji. Ini adalah sebuah proses pasif yang tanpa disadari mengikis ketajaman berpikir dan memicu kelesuan mental dalam memproses sebuah gagasan. Kita semua tahu kalau hidup sekarang itu bising banget, mulai dari notifikasi yang masuk terus, scrolling video yang gak ada habisnya, dan jujur saja, distraction-nya ini luar biasa. Di tengah situasi yang kayak gini, membaca buku bukan sebagai ajang buat pamer atau biar kelihatan pintar di depan orang lain. Sama sekali bukan. Buku itu sesederhana seperti alat instan buat meminjam isi kepala dan cara berpikir orang-orang hebat yang mungkin gak bisa kita temui secara langsung. Lewat cara itu, kita selalu punya asupan inspirasi dan wawasan baru yang bikin otak kita tetap fresh, tetap segar. Tapi ingat, kamu gak perlu merasa terbebani dan buru-buru pengen langsung berubah jadi kutu buku dalam waktu semalam. Ini bukan tentang membalikan telapak tangan secara instan loh, melainkan soal proses yang dinikmati pelan-pelan. Gak usah muluk-muluk,
Kita bisa mulai dari langkah-langkah kecil bareng ya, lewat beberapa tips yang cukup simpel sebagai berikut. Yang pertama, temuin dulu alasan kuatmu. Tanyain ke diri sendiri, sebenarnya apa sih tujuan atau alasan kamu pengen mulai membaca? Banyak hal yang bisa kamu tentukan untuk jadi alasanmu. Misal, agar tidak terlihat bodoh. Yang kedua, targetin satu halaman dulu. Nggak usah langsung baca satu bab. Cukup komitmen buat baca satu halaman per hari. Nggak apa-apa dikit, yang penting kamu paham dengan apa yang kamu baca. Yang ketiga, baca sebelum pegang handphone. Coba deh, pagi hari pas kamu bangun tidur, baca buku dulu beberapa menit sebelum tanganmu refleks untuk scroll medsos ya. Mungkin di awal kayak susah banget nih, tapi ini bagus untuk melatih otak kita agar tidak mudah terdistraksi. Yang keempat, selipin di rutinitas harian. Cari celah waktu yang pas, misalnya sambil minum kopi, pas jam istirahat, atau tepat sebelum tidur malam. Kalau ada waktu senggang, coba biasakan untuk jangan scroll sosmed. Yang kelima, pilih buku yang emang kamu suka. Jangan maksa baca buku berat kalau kamu nggak tertarik. Cari topik yang bikin kamu penasaran sampai akhirnya kamu nemuin asyiknya membaca. Misal nih, kamu suka dengan buku-buku fiksi seperti novel, itu nggak masalah. Karya fiksi membantu kita mudah untuk berimajinasi. Yang keenam, jangan ragu buat drop buku yang ngebosenin. Kalau di tengah jalan merasa nggak nyambung, ya udah tinggalin aja. Jangan merasa bersalah, langsung cari buku lain yang lebih seru. Nggak semua buku itu harus dibaca, sesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan dalam membaca. Yang ketujuh, bikin lingkungan membaca minim hambatan. Taruh buku di tempat yang gampang dijangkau oleh mata dan tangan. Misal, di dekat bantal. Jadi saat kamu bangun tidur, yang kamu ambil itu langsung bukunya, bukan HP. Intinya, take your time. Pelan-pelan aja. Yang paling penting itu konsistensinya. Kalau hari ini kamu cuma sanggup baca satu halaman, it's fine. Dan itu udah jadi sebuah kemajuan kecil yang sangat patut untuk diapresiasi. Oke, mungkin cukup itu pembahasan kita kali ini. Kata-kata apa ya yang cocok untuk penutup? Ini aja deh. Semakin aku banyak membaca, semakin aku banyak berpikir. Semakin aku banyak belajar, semakin aku sadar bahwa aku tidak mengetahui apa-apa. Oke, thank you. Thanks for listening. Don't forget, subscribe, like, comment, share, and see you in the next video.